Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Kita akan mendengarkan Sabda Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kehidupan kami, menyertai kami dan memelihara kami. Terima kasih untuk kesehatan dan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami akan menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, namun kami hendak sejenak mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu, kami dituntun, dibimbing untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 30 sampai dengan 34 yang mengatakan, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis surat Ibrani mengangkat tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam iman kepada Tuhan dan telah melakukan berbagai tindakan yang dikerjakan, yang dilakukan atas dasar iman percaya mereka kepada Tuhan. Penulis surat Ibrani mengangkat tokoh-tokoh Alkitab ini untuk meneguhkan iman jemaat Kristen yang membaca surat Ibrani ini, ketika iman jemaat Kristen pada masa itu mulai kendor karena kuatnya pengaruh kehidupan duniawi. Penulis surat Ibrani mengangkat tokoh seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Musa, Rahab, dan juga berbagai hal yang dilakukan oleh para hakim, yang semuanya dianggap oleh penulis surat Ibrani bisa menjadi teladan dalam kehidupan orang beriman, baik untuk jemaat Kristen yang menjadi tujuan dari surat Ibrani ini, maupun juga untuk jemaat Kristen di masa sekarang ini. Ada 2 hal yang menarik yang kita temukan dalam bacaan Alkitab hari ini dan kita bisa refleksikan. Hal yang pertama yang mau ditekankan dalam bacaan Alkitab hari ini adalah bahwa iman bukan hanya sekedar pengakuan verbal. Iman juga bukan hanya satu kepercayaan yang teguh kokoh kepada Allah Tritunggal yang Maha Kuasa,
yang mempunyai rencana atau rancangan yang indah bagi kehidupan umatnya. Tetapi iman juga berkaitan dengan karsa, tindakan, dan kerja. Ambil contoh nyata peristiwa runtuhnya tembok Yeriko yang diangkat oleh penulis surat Ibrani di ayatnya yang ke-30. Tembok Yeriko runtuh karena iman, itu yang dikatakan di ayat 30. Umat Israel dibawa ke pemimpinan Yosua, sebagaimana kita tahu, tentu mengimani bahwa Tuhan lebih kuat daripada tembok Yeriko. Walaupun demikian, umat Israel tidak bersikap pasif dan menanti Tuhan yang bertindak meruntuhkan tembok Yeriko. Mereka mengelilingi Yeriko selama 7 hari dan akhirnya tembok Yeriko pun runtuh. Dalam konteks kehidupan orang beriman di masa kini, kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, iman tentu saja sangat penting dalam situasi kondisi seperti ini. Namun berkaitan dengan apa yang diangkat dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 sampai 34, kita diingatkan bahwa iman bukan hanya bersikap pasif menanti tindakan Tuhan, tetapi iman juga adalah sikap aktif. Tidak salah jika kita mengimani bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada COVID-19. Namun jangan lupa bahwa beriman berarti juga harus aktif bertindak mencegah penyebaran COVID-19. Misalnya dengan cara menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Dan tentu saja manusia juga harus berupaya dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan untuk dapat mencari vaksin atau obat yang bisa mencegah dan mengobati COVID-19. Jadi bisa dikatakan bahwa, secara singkat mau dikatakan bahwa iman bukan hanya berkaitan dengan pengakuan verbal. Iman juga bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan yang teguh dan kokoh terhadap Allah Tritunggal dan seluruh kemahakuasaannya. Tetapi iman juga berkaitan dengan tindakan, kerja, dan karya. Penulis surat Yakobus mengatakan dengan tegas, jelas bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Beriman kepada Tuhan bukan hanya bersikap pasif, tapi juga bertindak aktif, melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Lalu hal kedua yang mau ditekankan di ayat 34, kita baca bahwa tokoh-tokoh yang menjadi teladan iman itu, karena iman mereka mendapat kekuatan dalam kelemahan. Jelas bahwa tokoh-tokoh iman yang diangkat oleh penulis surat Ibrani bukanlah manusia super. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang mempunyai kelemahan seperti halnya kita. Bukankah Abraham yang adalah bapa orang percaya, dan Musa, pemimpin umat Israel yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir, beberapa kali mengalami rasa takut. Namun kita melihat bahwa dalam ketakutan yang pernah dialami Abraham dan Musa, mereka tidak membiarkan ketakutan itu menguasai mereka.
melainkan mereka mempercayakan diri kepada Tuhan dan kemahakuasaannya, sehingga kelemahan itu menjadi keberanian. Saudaraku, saya mau mengutip apa yang ditulis Pendeta Andar Ismail dalam buku Selamat Bergumul. Pendeta Andar Ismail mengatakan, orang beriman bukanlah orang yang tidak suka cemas, melainkan orang yang dalam kecemasannya bertumpu kepada Yesus Kristus. Orang beriman bukanlah orang yang imannya besar, melainkan orang yang bertumpu kepada rahmat yang besar. Iman kita kecil dan lemah, tetapi itu tidak soal, sebab yang penting adalah rahmat Tuhan itu besar dan kuat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap beriman kepada Tuhan, tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah kiranya kita boleh menikmati akan segala kuasa karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Sertai kami dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk menjalani setiap aktivitas kerja dan karya. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat segala hal yang kami kerjakan dan lakukan. Dan kiranya kami juga boleh mewujud nyatakan iman kepada Tuhan lewat tindakan, kerja, dan karya kami di tengah dunia. Ya Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Berjalanlah bersama kami, biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesama. Berkati keluarga kami, berkati segala kerja, karya, dan usaha kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.